Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya akan memaparkan tentang menuntut ilmu dengan sabar untuk menuju akhirat. Menuntut ilmu merupakan salah satu amalan yang sangat mulia dalam Islam. Ilmu memiliki kedudukan tinggi karena dengan ilmu, seseorang bisa mengenal dirinya secara hakiki, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan ajaran agama dengan benar. Ilmu diibaratkan seperti cahaya di tengah kegelapan yang membimbing manusia menuju jalan kebenaran serta menjauhkan dari kesesatan dan perbuatan dosa. Seorang penuntut ilmu akan dimudahkan jalannya menuju surga sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ilmu juga dapat meningkatkan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena orang yang berilmu akan lebih memahami perintah dan larangannya. Imam Syafi'i bahkan berkata bahwa orang yang taat kepada Allah disertai ilmu akan bermanfaat batinnya. Islam juga mengajarkan bahwa menuntut ilmu lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Selain itu, amal kebaikan dari ilmu yang bermanfaat akan terus mengalir dan meskipun orang tersebut telah meninggal dunia. Ini dikenal sebagai amal jariyah, seperti yang disebutkan dalam hadis, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Berikut beberapa keutamaan menuntut ilmu. Yang pertama, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Yang kedua, dianggap berada di jalan Allah selama proses menuntut ilmu dalam hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, mendapat pahala yang terus mengalir setelah meninggal dalam hadis riwayat Muslim. Yang keempat, terhindar dari laknat dan mendapatkan ridho Allah. Yang kelima, dimudahkan jalan menuju surga, hadis riwayat Muslim. 6. Meningkatkan ketaatan dan kedekatan kepada Allah. Dan yang terakhir, lebih utama dibandingkan ibadah sunnah. Kisah Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat Rasul yang tunanetra namun tetap rajin menuntut ilmu, menjadi teladan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk belajar. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita harus memiliki niat yang tulus, semangat yang kuat, dan selalu haus akan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun umum. Dijelaskan juga dalam surat Abasa ayat 1-10 dan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Surah Abasa ayat 1-10 ini menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW yang sedang berbicara dengan seorang pembesar Quraisy. Salah seorang sahabat yang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum datang dan mengganggu pembicaraannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Muhammad SAW agar tidak memprioritaskan orang-orang kaya dan berpaling dari orang-orang yang lemah dan miskin. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah satu kumpulan berkumpul di dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, membaca Al-Quran dan mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, diliputi ke atas mereka rahmat, dinaungi oleh malaikat, serta Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Menuntut ilmu sebagai jalan dunia dan akhirat. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Salah satu wujud nyata dari keseimbangan itu adalah kewajiban menuntut ilmu. Ilmu dalam Islam bukan hanya alat untuk memperoleh pekerjaan atau harta, tetapi juga sarana untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan ilmu, seseorang bisa mencari rezeki yang halal, hidup mandiri, serta tidak menjadi beban bagi orang lain. Rezeki yang cukup akan menenangkan hati dan memudahkan dalam beribadah. Sebaliknya, kebodohan dan kemiskinan dapat menjadi jalan menuju kemaksiatan jika tidak disertai dengan usaha dan keimanan. Islam tidak membenarkan sikap malas atau hanya fokus pada salah satu sisi kehidupan, baik hanya duniawi maupun hanya ukhrawi. Seorang muslim harus aktif mencari ilmu, berusaha, dan menjadikan ilmunya sebagai ladang amal. Dunia adalah tempat menanam, akhirat adalah tempat menuai. Maka
maka ilmu yang kita cari hari ini jika diniatkan karena Allah akan menjadi cahaya bagi kehidupan dunia dan akhirat kita. Sabar dan syukur dalam menuntut ilmu. Menuntut ilmu adalah sebuah perjalanan panjang yang tidak lepas dari ujian dan tantangan. Dalam proses ini, sifat sabar menjadi sangat penting. Seorang penuntut ilmu harus sabar menghadapi kesulitan memahami pelajaran, sabar dalam mencari sumber-sumber ilmu, serta sabar ketika hasil yang diharapkan belum tampak. Kesabaran ini bukan hanya tentang menahan diri, tetapi juga merupakan bentuk kepasrahan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keyakinan bahwa setiap usaha tidak akan sia-sia di hadapannya. Selain sabar, syukur juga merupakan sikap mulia yang harus dimiliki oleh para pencari ilmu. Bersyukur atas kesempatan untuk belajar, atas ilmu yang sedikit demi sedikit mulai dipahami, dan atas guru-guru serta lingkungan yang mendukung proses belajar. Dengan bersyukur, seseorang akan lebih ikhlas dan semangat dalam menuntut ilmu. Ia tidak akan mudah mengeluh, apalagi membandingkan dirinya dengan orang lain, karena hatinya telah dipenuhi rasa cukup dan ridho terhadap apa yang Allah berikan. Dalam pandangan Islam, sabar dan syukur adalah dua pilar penting dalam menyempurnakan iman. Seorang hamba yang sabar saat sulit dan bersyukur saat lapang adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks menuntut ilmu, sikap ini menjadikan seseorang lebih kuat secara mental dan lebih konsisten dalam belajarnya. Bahkan, cobaan dan kegagalan yang ia hadapi akan dianggap sebagai jalan pembelajaran dan pembersih dosa, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa setiap musibah yang menimpa seorang muslim dapat menggugurkan dosa. Dengan demikian, penuntut ilmu yang menghiasi dirinya dengan sabar dan syukur tidak hanya meraih keberhasilan dunia, tetapi juga menggapai pahala besar di akhirat. Ia tumbuh menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah perjuangannya mencari ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa lagi.